Pernah dengar tentang doktrin pengangkatan? Nah, ini bukan sekedar konsep teologi biasa. Buat jutaan orang di seluruh dunia, ini adalah keyakinan yang benar-benar jadi inti. Ini keyakinan yang membentuk harapan mereka, mempengaruhi cara mereka hidup sehari-hari, dan bahkan mendefinisikan pandangan mereka tentang akhir zaman. Jadi, apa sih sebenarnya inti dari semua ini? Apakah ini semacam penyelamatan ilahi dari masa-masa yang sulit? Atau mungkin sebuah reuni surgawi yang sudah lama banget dinanti-nantikan? Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, mari kita bedah sama-sama. Ini adalah landasan kepercayaan bagi jutaan orang. Jadi dalam beberapa waktu ke depan, kita akan coba uraikan konsep teologis yang super penting ini secara jelas, terstruktur, dan tentu saja langsung dari sumber-sumbernya. Nah, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa itu pengangkatan atau yang sering disebut rapture? Sederhananya, ini adalah keyakinan yang berakar kuat di ayat ini, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Ayat ini menggambarkan sebuah momen di mana orang-orang percaya yang masih hidup dan juga mereka yang sudah meninggal akan diangkat untuk bertemu Kristus langsung di udara. Kuncinya di sini adalah, ini adalah momen pertemuan. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa ini harus terjadi? Apa sih tujuannya? Nah, ternyata dalam teologi Kristen ada setidaknya 5 tujuan utama di balik peristiwa ini. Yuk, kita bedah satu persatu. Yang pertama, dan ini bisa dibilang yang paling penting, adalah reuni agung. Coba bayangkan, ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa. Ini digambarkan sebagai sebuah reuni yang super pribadi, sesuatu yang sudah lama sekali dijanjikan antara Kristus dan semua pengikutnya. Dan janji ini, inilah jantungnya. Ayat dari Yohanes ini adalah janji yang sangat langsung dari Kristus. Ini bukan sesuatu yang abstrak atau kiasan loh. Ini adalah janji yang jelas tentang sebuah pertemuan tatap muka. Nah, yang menarik di sini adalah sifat dari reuni itu sendiri. Ini bukan sekedar evakuasi massal ya, sama sekali bukan. Ini lebih digambarkan sebagai puncak dari sebuah hubungan kasih. Seringkali diibaratkan seperti mempelai pria, yaitu Kristus, yang akhirnya datang untuk menjemput mempelai wanitanya, yaitu gereja. Jadi ini momen persatuan yang sangat-sangat intim. Dan penting untuk dicatat, pertemuan ini terjadi di surga, terpisah dari momen ketika Kristus nanti kembali ke bumi. Oke, kita lanjut ke tujuan kedua dan ketiga, yang sebenarnya saling terkait erat, karena ternyata pengangkatan itu bukan cuma soal pergi kemana, tapi juga soal diselamatkan dari apa dan diubah menjadi apa. Menarik kan? Jadi ini seperti dua sisi dari satu koin yang sama. Di satu sisi ada pembebasan. Banyak teolog percaya kalau pengangkatan itu adalah tindakan perlindungan Tuhan, di mana gereja atau orang-orang percaya diangkat sebelum periode penghakiman ilahi besar yang disebut masa tribulasi. Di sisi lain ada transformasi, dan ini bukan perubahan kecil-kecilan, ini perubahan total. Nah, transformasi total ini punya nama teologisnya sendiri. Glorifikasi. Ini pada dasarnya adalah tahap akhir dari keselamatan. Coba bayangkan, dalam sekejap mata, tubuh kita yang fana ini diubah menjadi tubuh yang dimuliakan. Tubuh yang sempurna, bebas dari dosa, mirip seperti tubuh Kristus setelah ia bangkit. Oke, jadi setelah reuni, setelah transformasi, terus apa? Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, dua tujuan terakhir ini melihat lebih jauh ke depan. Ini menjelaskan apa yang diyakini terjadi setelah pengangkatan, sebagai semacam persiapan untuk era berikutnya. Pikirkan seperti ini, setelah diangkat, ada sebuah fase evaluasi di hadapan tahta pengadilan Kristus. Tapi jangan salah paham dulu. Menurut doktrin ini bukan penghakiman untuk menentukan selamat atau tidak, karena itu sudah beres. Ini lebih ke evaluasi atas hidup dan kesetiaan kita. Dan dari evaluasi inilah akan ada penghargaan kekal yang kadang disebut mahkota yang diberikan. Semua proses ini adalah persiapan untuk peran kita di zaman berikutnya. Dan ayat ini benar-benar merangkum tujuan akhirnya. Pengangkatan itu ternyata bukan akhir cerita loh. Justru ini adalah awal dari sebuah peran yang baru. Ayat ini menunjukkan bahwa semua penghargaan dan persiapan itu punya tujuan, yaitu agar orang-orang percaya bisa ikut memerintah bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahunnya di masa depan. Oke, kita udah bahas teologinya. Tapi tentu saja, sebuah doktrin tentang masa depan nggak akan berarti banyak kalau nggak ada dampaknya buat masa kini kan? Jadi pertanyaannya, gimana keyakinan ini benar-benar mempengaruhi kehidupan sehari-hari para penganutnya? Nah, disinilah letak pentingnya. Bagi jutaan orang, pengangkatan itu bukan cuma doktrin di atas kertas. Ini adalah sebuah pengharapan yang hidup.
Dan harapan inilah yang jadi motivator yang sangat kuat, mendorong mereka untuk hidup dalam kekudusan, untuk setia dalam pekerjaan dan pelayanan, dan untuk selalu punya semangat menantikan kedatangan Kristus. Kesadaran bahwa ada evaluasi dan penghargaan abadi yang menanti, itu memberikan tujuan dan perspektif kekal pada setiap tindakan mereka sehari-hari. Jadi, pada akhirnya, kita kembali ke pertanyaan ini. Apakah pengangkatan itu sekadar peristiwa di masa depan yang kita nanti-nantikan, atau sebuah motivasi yang sangat nyata untuk kehidupan kita di masa sekarang? Nah, bagi mereka yang memegang teguh keyakinan ini, jawabannya adalah keduanya. Sebuah janji untuk masa depan yang secara langsung membentuk setiap momen di masa kini.